Selamat pagi teman-teman, kami dari kelompok 11 ingin mempresentasikan hasil tugas kami beranggota 5 orang, yaitu saya sendiri Prasidya Resma Pratiwi, Stephen, Yohanes Ricardus Mogo, Yovita Prihatiningsih, dan Yuliani Karitas Yordan. Kelompok kami menjelaskan materi ke-14 mengenai perkawinan dalam pandangan agama yang terdiri dari 6 agama, yaitu Islam, Katolik, Kristen Protestan, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Perkawinan dalam pandangan agama Islam. Pengertian perkawinan menurut Islam di sini yaitu akad yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya. Nah, dari akad itu juga muncul hak dan kewajiban yang mesti dipenuhi masing-masing pasangan. Islam memandang bahwa pernikahan merupakan sesuatu yang luhur dan sakral, bermakna ibadah kepada Allah, mengikuti sunnah Rasulullah, dan dilaksanakan atas dasar keikhlasan, tanggung jawab, dan mengikuti ketentuan hukum yang harus diindahkan. Di sini ada 6 tujuan pernikahan dalam agama Islam, yaitu penyempurna agama. Yang dimaksud penyempurna agama yaitu dengan menikah maka separuh agama telah terpenuhi. Jadi salah satu dari tujuan pernikahan ialah menyempurnakan agama yang belum terpenuhi agar semakin kuat seorang muslim dalam beribadah. Yang kedua, melaksanakan sunnah Rasul. Hal ini senada dengan sabda Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, menjaga diri dari hal-hal yang dilarang atau dilanggar. Pernikahan merupakan jalan yang paling bermanfaat dalam menjaga kehormatan diri serta terhindar dari hal-hal yang dilarang oleh agama. Jadi, pernikahan dalam Islam itu untuk menundukkan pandangan serta membentengi diri dari perbuatan keji dan kotor yang dapat merendahkan martabat seseorang. Yang keempat, menjadi pasangan yang bertakwa. Pernikahan mampu menciptakan insan bertakwa yang akan memperjuangkan nilai-nilai kebaikan bersama. Yang kelima, memperoleh keturunan. Tentunya dengan harapan keturunan yang diperoleh ialah keturunan yang saleh dan salehah agar dapat membentuk generasi selanjutnya yang berkualitas. Yang keenam, membangun generasi beriman. Pasalnya membangun rumah tangga Islam yang harmonis sudah turut serta membangun generasi muslim yang beriman agar tidak terjadi kepunahan. Nah, selanjutnya ada hukum nikah dalam agama Islam, yaitu yang pertama, wajib bagi orang yang sudah mampu nikah sedangkan nafsunya telah mendesak untuk melakukan persetubuhan yang dikhawatirkan akan terjerumus dalam praktek perzinahan. Yang kedua, haram bagi orang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan nafkah lahir dan batin kepada calon istrinya sedangkan nafsunya belum mendesak. Yang ketiga, sunnah bagi orang yang nafsunya telah mendesak dan mempunyai kemampuan untuk nikah, tetapi ia masih dapat menahan diri dari berbuat haram. Yang keempat, makruh bagi orang yang lemah syahwatnya dan tidak mampu belanja calon istrinya. Yang terakhir, mubah bagi orang tidak terdesak oleh alasan-alasan yang mewajibkan segera nikah atau karena alasan-alasan yang mengharamkan untuk nikah. Menurut perkawinan agama Katolik adalah perjanjian foedus antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk kebersamaan hidup. Tujuan perkawinan. Perkawinan mempunyai 3 tujuan, yaitu kesejahteraan suami istri, kelahiran anak, dan pendidikan anak. Dalam 7 sakramen terdapat salah satu sakramen, yaitu sakramen perkawinan. Sakramen perkawinan adalah perkawinan yang saling diberikan dan dijalankan oleh 2 orang yang dibaptis dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Perkawinan dalam pandangan Kristen Protestan. Perkawinan adalah salah satu tahapan dalam kehidupan di mana seorang laki-laki bersatu dengan seorang perempuan. Pernikahan disebut kudus karena dikuduskan oleh Allah dengan tujuan untuk memuliakan Allah. Perkawinan merupakan persekutuan, persatuan, dan komitmen seseorang laki-laki dan seorang perempuan yang bertujuan untuk membangun keluarga Kristen.
Perkawinan menurut pandangan agama Hindu. Perkawinan menurut pandangan agama Hindu adalah yaitna atau kewajiban suci. Dalam kitab suci Hindu, Manawa Dharma Sastra, ada beberapa cara perkawinan, yaitu Brahma Wiwaha adalah perkawinan terhormat di mana keluarga wanita mengawinkan anaknya kepada pria yang berbudi luhur dan berpendidikan yang dipilih oleh orang tua gadis. Arsa Wiwaha adalah orang tua mengawinkan anak gadisnya kepada pria yang memberikan sesuatu kepadanya. Yang berikutnya adalah Asuri Wiwaha, adalah bentuk perkawinan jika mempelai laki-laki menerima wanita setelah terlebih dahulu ia memberi harta sebanyak yang diminta oleh pihak wanita. Perkawinan dalam pandangan agama Buddha. Perkawinan merupakan suatu ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki sebagai suami dan perempuan sebagai istri yang berlandaskan cinta kasih, di mana dalam agama Buddha itu metta, kasih sayang itu karuna, dan rasa sepenanggungan itu mudita. Dengan tujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga bahagia yang diberkati oleh Tuhan Yang Maha Esa dan Sang Tiratana. Pada kitab suci agama Buddha, perkawinan jarang dibicarakan secara spesifik, kecuali tentang pelaksanaan kewajiban suami terhadap istri maupun sebaliknya. Dengan kata lain, perkawinan dalam agama Buddha tampaknya lebih merupakan persoalan pribadi dan sosial semata ketimbang sebagai suatu sakramen atau peribadatan. Tujuannya perkawinan dalam Buddha adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu, suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya, membantu mencapai kesejahteraan spiritus dan material. Perkawinan dalam pandangan agama Konghucu. Pernikahan dalam pengertian ajaran Konghucu adalah perkawinan antara laki-laki dan perempuan, pertautan antara Kian dan Kunlah yang melahirkan keturunan anak manusia, dan ini adalah firman Tuhan atau kodat. Menurut Confucius, buka kurung Konghucu, perkawinan adalah hal yang paling pokok dalam berkeluarga sebab keluarga adalah susunan masyarakat terkecil sebagai proses pemajaran hidup dan arti kehidupan. Sebagaimana diketahui bahwa Tuhan buka kurung Tian atau Tian telah menciptakan manusia di dunia ini berlainan jenis yin dan yang, pria dan wanita yang saling melengkapi. Mereka memiliki shin, watak sejati, dan juga memiliki he, ho, ai, lo, buka kurung nafsu-nafsu yang mendorong mereka saling memiliki daya tarik, saling mengenal satu sama lain, saling mencinta, dan saling menyayangi untuk hidup bersama. Perkawinan sebagai sesuatu perbuatan hukum yang sah mempunyai akibat-akibat terhadap pihak-pihak yang bersangkutan, yaitu suami, istri, dan anak-anak yang dilahirkan akibat dari perkawinan. Perkawinan menurut agama Konghucu dalam hal laki-laki dan perempuan hidup berkeluarga adalah hubungan terbesar dalam hidup manusia. Adapun jalan suci, buka kurung Tao atau Dao, yang harus ditempuh di dunia ini mempunyai 5 perkara dengan 3 pusaka dalam menjalankannya. Salah satunya adalah hubungan suami dengan istri. Begitulah pentingnya perkawinan yang merupakan perintah dari agama untuk menata kehidupan baru, melanjutkan keturunan.